Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Renungan harian bertemakan bertanya atau menjawab. Didasarkan dari firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Dari mana asal-usul pengetahuan? Dari pemahaman tentang suatu objek atau pihak lain yang muncul di hadapan kita. Dan karena objek atau pihak lain itu muncul di hadapan saya, maka saya jadi tahu sesuatu itu apa. Misalnya roti, beras, jalan, bulan, bahkan kebaikan atau kejahatan seseorang dan sebagainya. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-Nya. Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Petrus dapat menjawab pertanyaan Yesus dan jawabannya dipandang benar oleh Yesus. Dalam kebersamaan dengan para murid Yesus yang hanya Petrus yang bisa mengenal Yesus dari sisi kemesiasan ilahinya dibandingkan dengan para murid Yesus yang lain. Juga yang menarik jawaban dan sekaligus pengakuan iman Petrus ini diucapkannya ketika Yesus dan para murid-Nya sedang berada di daerah Kaisarea Filipi, daerah di mana penduduknya harus menyembah Kaisar Roma selayaknya menyembah dewa. Petrus mampu mengartikulasikan Yesus dari sudut matanya sendiri. Yesus sedang berjalan menyembuhkan seorang sakit, mengusir setan, dan memberi makan ribuan orang. Dia bukan seseorang yang hanya punya kemampuan ajaib, tetapi ia adalah Mesias yang diutus Allah, anak Allah yang hidup. Dalam diri Yesus selayaknya lah kita melihat dia sebagai Mesias yang diutus Allah, anak Allah yang hidup dan bukan miracle worker. Kenapa? Karena jalan kehidupan atau path yang ditempuh seseorang pembuat keajaiban bisa saja berbeda dengan jalan hidup Mesias. Dalam kisah hidup Yesus selanjutnya, kita tahu bahwa penulis Injil Markus menceritakan bahwa Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus juga mencatat akhir hidup Yesus, yaitu bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Kita bisa baca dari Markus 15 ayat 27. Pertanyaan Yesus, "Menurut kau, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini selalu relevan bagi kita, baik secara pribadi maupun secara komunal. Siapakah Yesus bagi saya? Saya adalah seorang keturunan Tionghoa, seorang suami, seorang pendeta yang hampir emeritus, seorang aktivis pelayanan di lingkup yang lebih luas di Sinode GKI dan seterusnya. Saudara juga dapat merenungkan pertanyaan, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Pertanyaan Yesus ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Apakah melalui pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, kita menghidupi pengakuan iman ini dalam keseharian kita? Ketika ada putus asa, kesusahan hidup kita alami, apakah pengakuan ini merupakan sebuah pengakuan yang tulus keluar dari hati karena pengalaman bahwa Dia adalah Mesias buat kita? Sehingga di tengah kesusahan kita tabah, tegar, sabar, dan bahkan dapat mempersaksikan Yesus melalui jalan-jalan sempit kehidupan kita itu. Kita sekarang berada dalam pasca pemilu 2024. Apakah kita dapat menjawab pertanyaan Yesus itu? Menurut kamu, siapakah aku ini? Janji-janji para politikus sekarang perlu dibuktikan dengan kerja yang nyata dalam kesatuan dan keutuhan bangsa serta memajukan bangsa. Yesus tidak menjanjikan
bahwa kita akan bebas dari penyakit, kemiskinan, dan bentuk-bentuk penderitaan lainnya sampai kematian kita. Dia melakukan dan menjalani semua bentuk kesusahannya sebagai ganti kita dalam kerangka manifestasi kasih Allah yang menyelamatkan kita. Karakter mesianis Yesus Kristus inilah yang mestinya menjadi pembeda dari orang-orang yang ingin menjadi mesianis populer dan hanya mencari keuntungan demi dirinya sendiri, partai dan kelompoknya sendiri, sekaligus membutakan hati nurani kemanusiaan demi pembenaran strategi politis untuk kekuasaan dan merusak demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendek kata, kemesiasan Yesus bagi Indonesia adalah suatu pengakuan dan penghayatan iman Kristiani yang memampukan orang-orang Kristen Indonesia untuk tetap siuman dan kritis terhadap berbagai bentuk gerakan mesianis dalam masyarakat dan bangsa Indonesia pada hari-hari ini. Demikian kutipan Julianus Mojau dari situs satuharapan.com. Tuhan Yesus memberkati. Amin.